mengajukan diri. Rizky aja. Tadi nanti untuk menutup doa ya. Bisa tadi? Atau tadi yang sekarang? Tadi menutup. Rizky yang membuka dengan doa. Silakan. Siap. Mulai. Siapa yang masih ingat? Ngeblank? Lupa baru kemarin. Apa itu pengertian dari puisi? Atau ibu ganti dulu pertanyaannya. Siapa yang masih ingat apa itu ciri-ciri puisi? Nah, siapa? Dita atau Mona? Dita duluan. Oke, Dita duluan. Tersusun atas kumpulan kata dalam bentuk baris. Tersusun Atas kumpulan kata dalam bentuk baris. Iya, kasih aplaus untuk Dita. Untuk rewardnya nanti ya nak, karena ibu kesulitan untuk bergerak. Nah, siapa yang sudah ingat apa itu pengertian dari puisi? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu puisi? Ada tahu? Mona? Siap, Mona. Apa arti dari puisi? Ragam satra yang bahasanya terikat oleh iram, matra, rima, serta penyusunan tarik dan bait. Nah, puisi itu yang terikat dari apa? Rima dan bait. Bait itu yang mana? Yang berbaris, terkadang ada 4 satu baitnya 4 baris, ada yang 3 baris per bait. Itu namanya bait. Kalau irama apa itu irama? Nada. Ya, kalau tiba di lagu, irama itu nada. Kalau tiba di puisi, irama itu adalah huruf akhiran dari puisi tersebut, ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kita masih belajar tentang puisi. Jelas ya, nak? Jelas, Bu. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini.
Nomor 2. Kurang jelas nak? Kurang besar ya tulisannya ya? Kita ganti ya. Rizky boleh bantu? Menentukan topik puisi penulisan puisi. Nah, menentukan topik penulisan puisi. Yang pertama kita harus mengetahui dulu unsur-unsur pembangun teks puisi. Kemudian nanti ibu akan minta kamu secara berkelompok. Nanti salah satu perwakilan kelompok ke depan untuk cabut lot. Siapa yang mendapatkan topik puisi sekolah ataupun keluarga ya. Nanti karena kita cuma 12 orang, berarti 3 kelompok saja ya. Kemudian yang ketiga, bisa bantu Bila? Merancang puisi dengan mengembangkan topik ke dalam bentuk puisi. Nah, ya. Jadi, dalam pembelajaran kita yang hari ini, kita dituntut untuk dapat melakukan yang ketiga ini dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya baru yang ini. Jadi, di pertemuan pertama ini, nanti ibu akan memperlihatkan satu contoh puisi yang berjudul Aku. Nah, nanti Ananda semua diminta untuk menentukan unsur-unsur pembangun puisi tersebut dan mengaitkannya kepada puisi yang akan kamu rancang, ya? Ya, Bu. Kemudian yang nomor 2 itu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menentukan topik penulisan puisi dengan tepat. Seperti yang ibu jelaskan tadi, nanti satu orang maju setelah tahu apa topik yang terpilih oleh kelompok masing-masing. Barulah Ananda semua mengembangkan topik itu ke dalam bentuk puisi. Baru sekedar rancangan. Jadi nanti diminta setiap kelompok, setiap anggotanya menulis satu puisi. Setiap anggotanya. Misal, bila dipikirkan hanya sekitar mungkin 1 bait saja 4 baris misalnya. Tapi didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Iramanya mau akhiran apa. Jadi nanti ketika merancangnya ketika menyuntingnya di pertemuan kedua, tidak terlalu beragam iramanya ya. Nah, apa itu manfaat puisi dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mengetahui itu? Puisi. Mona sering bikin status di WA? Sering. Nah, berupa kata-kata, video atau seperti apa? Video. Yang suka bikin status berupa kata-kata siapa saja? Yang berupa kata-kata. Mona juga sering. Nah, kata-kata yang Mona utarakan di status Mona itu bisa dijadikan puisi. Puisi itu adalah apa yang kita rasakan, yang kita utarakan. Namun bahasanya itu tertata, yang iramanya tertata, yang seperti ibu bilang tadi akhirannya itu jelas. Seperti kalau Sandari Patun kan AB. Kalau puisi dia ada yang akhiran U saja, ada yang akhiran I saja, atau akhiran M saja, atau dicampur dua akhiran huruf gitu ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin bagi kelompok dulu ya. Karena ini sudah duduknya berkelompok, langsung saja mungkin ya. Ini bukan kelompok yang minggu kemarin kan? Nah ya udah, sekarang kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, yang ini mungkin putar kursinya ke belakang. Putar kursinya ke belakang ya. Kelompok 3. Ya boleh, supaya lebih mudah tulisnya nanti.
juga mungkin sudah lupa karena terlalu banyak pelajaran dan pikiran, terlalu banyak pikiran ya. Puisi itu puisi itu tema-temanya ada banyak, beragam. Ada puisi tentang keluarga, sekolah, pemerintahan, nah puisi cinta, asmara ya, lebih tepatnya. Nah, di sini ada satu puisi. Tadi nomor 1 kita diminta untuk menentukan apa? Unsur-unsur puisi. Jadi nanti ini sudah dikirim ke WA group ya. Sudah dikirim ke WA group. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan ditulis pada kolom yang ditentukan. Unsur-unsurnya ada apa saja. Tulis secara singkat, padat, dan jelas saja. Ya. Kemudian yang nomor 2-nya apa tadi? Merancang puisi. Nanti di belakangnya baru dituliskan rancangan puisi. Nanti per kelompok, per orangnya nanti akan Ibu kasih 1 lembar ya. Nanti silahkan, misal Dita silahkan merancang puisi Dita berdasarkan tema yang ada. Kemudian Mona juga, Eli juga seperti itu. Rahma juga merancang puisi Rahma. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita memilih yang mana yang akan dicantumkan di pekerjaan kita di pertemuan kedua itu ya. Walaupun seandainya misal yang Anda tuliskan itu pekerjaannya Dita sama Eli sama Rahma, misalnya punya Mona hanya sedikit yang dicantumkan, bukan berarti nilai Mona sedikit, karena di pertemuan pertama kan Ibu sudah meminta yang pribadinya. Jadi nanti ada nilai berdasarkan kelompok, ada nilai berdasarkan pribadi ya. Jadi silahkan aktif di dalam kelompok dan juga aktif memacu nilai diri sendiri. Seperti biasa dengan Ibu selalu dapat tambahan poin. Iya, bagus. Jadi apa itu unsur-unsur puisi? Tadi kata Mona sudah belajar apa itu unsur-unsur puisi. Apa saja itu unsur-unsur puisi? Unsur puisi. Ya, Eli. Unsur fisik puisi, unsur batin puisi. Nah, unsur puisi itu ada Dua. Ada unsur batin dan ada unsur fisik. Siapa yang bisa apa itu unsur fisik? Yang fisiknya? Unsur fisik yaitu Siapa itu? Eli lagi. Ya, Eli. Unsur fisik yaitu unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Berarti ada di teksnya, berarti ya unsur-unsur fisik itu ada di teksnya. Kita dapat menemukan unsur fisik berada di teks puisi tersebut ya. Berarti tadi yang saya berbicara Dita, Mona, sama Eli, sama Rizky ya. Apakah ada yang sudah berbicara tapi belum Ibu catat namanya? Bila. Iya, Bila. Oke, lanjut. Tadi ada unsur fisik. Kemudian satu lagi ada apa tadi? Unsur batin. Unsur batin. Apa itu unsur batin? Unsur batinnya Nah, siapa namanya? Siapa nama? Nah, Siti ya duluan ya. Siti duluan ya. Ya, apa itu unsur batin? unsur batin puisi yaitu unsur pembangunan puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Nah, berarti kebalikannya ya. Kalau unsur fisik itu kita dapat menentukannya dari teks ini. Tapi kalau unsur batin, kita tidak bisa melihatnya dari sini. Ya, sampai di sana paham? Tahu. Nah, bisa kita lanjut? Bisa. Nah, kita mulai dari yang pertama tadi. Katanya ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik itu ada berapa? Rizky? Unsur fisik ada berapa? Rizky kurang enak badan nak? Sudah sarapan tadi? Belum. Lain kali harus sarapan dulu ya nak sebelum pergi sekolah supaya bisa lebih bersemangat ya.
irama, 2 diksi, 3 pengimajian. Nah, pengimajian. Apa itu pengimajian, Mona? Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, Mona menemukan itu semalam di buku paket atau di internet? Di buku paket. Kalau siapa tadi bilang belajarnya melalui buku paket atau internet, bilang? Buku paket. Buku paket juga. Oh, makanya tak semuanya belajar dari buku paket, makanya tidak ada yang merasa telah membaca puisi di Google ya. Ya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Lain kali mungkin HP-nya bisa juga dimanfaatkan untuk melihat contoh-contoh puisi, contoh-contoh cerpen ya yang berhubungan dengan pelajaran kita ya. Karena kalau seandainya Anda itu membaca puisi, cerpen, itu tuh bisa merangsang pikiran supaya lebih rileks, lebih tenang ya. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, yang ini untuk menentukan unsur-unsur. Dan yang ini untuk merancang puisinya ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 juga mendapatkan LKPD yang sama. Ada tempat untuk menentukan unsur-unsur dan ada tempat untuk merancang puisinya. Merancang puisi 1 per orang ya, Nak. Kelompok 1 di sini untuk menentukan apa? Ya, tempat untuk menentukan unsur-unsur. Dan yang ini? Nah, rancangan puisinya. Dan ternyata Mona ini fokus sekali orangnya ya. Pertahankan ya Mona. Baik. Nah, silakan Ananda semua silakan bekerja secara ada yang secara berkelompok. Yaitu menentukan unsur-unsur dulu ya. Yang menentukan unsur-unsur berkelompok dulu ya. Baru merancangnya pribadi-pribadi, silakan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya ya. Ibu minta izin ya Nak ya, mungkin sering duduk atau berdiri ngajarnya ya. Pahami kondisi Ibu ya Nak. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan ya. Nah iya, kenapa Siti? Nah, yang ini nanti Siti tentukan yang ininya dulu ya. Mana yang, nah ini siapa yang nulis? Siapa sekretaris? Tadi, silahkan tulis dulu nama kelompoknya, berarti nama kelompok 3 ya. Kemudian nama anggotanya siapa saja. Kemudian nah, maaf ya Nak, ada itu kendala. Nah, yang mana tadi? Nah, diksi. Misal di sini ada diksi. Diksi pada puisi itu misalnya apa? Silakan baca dulu, teliti dulu. Di situ pemilihan katanya seperti apa? Apakah dia tegas? Apakah dia seperti apa? Ditulis. Terus iramanya seperti apa? Tadi kan sudah belajar kan tadi? Apa itu irama, apa itu diksi, apa itu majas ya? Nah, sebelum itu atau kita singgung sedikit lagi ya. Mungkin ada yang belum paham apa itu
unsur. Nah, ini dia unsur fisik puisi. Seperti yang dijelaskan siapa tadi, Bila ya Nak ya? Unsur fisik puisi ada majas, irama, diksi, dan penyimajian. Apakah sudah paham sampai di sini? Coba semuanya membaca yang di depan. Apakah ini juga yang dipelajari pada buku paket? Ya, Bu. Ya, ini juga. Misal, yang pertama ada majas. Pada puisi tadi, majasnya apa, kemudian iramanya apa, diksinya apa, pengimajiannya juga apa, ya. Kemudian ini ada unsur batin. Silakan tentukan juga unsur batin. Ini siapa tadi yang mengemukakan pendapat? Mona atau Eli? Mona ya. Nah, ini untuk unsur batinnya ini yang ditentukan, ya. Eli ya. Nah, ini dia. Baca dan amati teks puisi yang telah Ibu bagikan yang berjudul apa? Berjudul Aku. Kemudian tentukan yang pertama. Kemudian tentukan Ya, unsur fisik pada unsur fisik pada puisi puisi dan unsur batin pada puisi. unsur batin pada puisi. Jadi silakan tentukan unsur batin dan unsur fisik pada puisi ini. Kemudian Rizky, Sipi, Mona silakan maju ke depan perwakilan kelompok, sementara yang lain mengerjakan. Silakan maju. Rizky, Siti, Mona. Nah, silakan cabut lot. Ada? Nah, kelompok Mona dapat apa? Keluarga. Kelompok Rizky dapat sekolah. Kelompok Siti sekolah. Berarti, nah silakan kembali ke tempat duduknya. Berarti kelompok Siti merancang puisi dengan tema sekolah. Kelompok Rizky juga merancang dengan tema sekolah. Sedangkan kelompok Mona dengan tema keluarga. Ya, silakan berdiskusi. Ya, sebentar ya. Kelompok 2 dulu. Masalah teknis. Oke, sebentar ya, kelompok 3 ya. Kenapa nak? Oh, enggak apa-apa. Nanti ini punya siapa? Nah, yang punya si apa sudah? Berarti kurang 1 ya. Nah. Kan 1 per orang. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Nah, dia 1 per orang. Udah 4 ya. Merancang puisi. Merancang puisi punya Eli mana? Ini punya Eli. Ini punya. Oh, tadi mau berusul sekali berdua. 1 per orang ya, Nak, ya? Bukan 1 per 2. Nanti kurang kertasnya ya. Berapa lagi? 1. Sudah? Cukup. Ada apa nak? Iya, itu untuk nanti. Ya, itu untuk nanti. Tapi setelah ini ditulis dulu. Nah, ya bagus. Ini siapa yang menentukan majasnya tadi ini, Haikal? Tari. Yang menentukan irama? Nah, iya. Berarti Haikal menentukan apa? Diksi ya? Iya.
Silakan baca dengan teliti puisinya, kira-kira apa. Nah, kan tadi temanya apa? Sekolah. Berarti rancang puisinya mengenai sekolah, ya. Nah, kalau puisi yang tentang aku tadi tidak usah ditulis. Tentang sekolah. Nah, tentang sekolah bisa ditulis. Aman Rizky? Aman ya? Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya nak di pojok atas. Nama kelompok 2, terus nama-namanya siapa saja. Satu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di atas, pojok atas yang iya. Sudah disediakan. Nah, iya boleh. Kalau Dita mau tulisnya tentang siapa? Kalau kan keluarga itu ada banyak, ada ibu, ada ayah, ada adik, ada kakak, ya. Dita tentang apa? Ibu. Nah, ibu. Kalau mana? Ayah. Adik. Ayah, nak. Beragam sekali ya. Bagus, beragam. Di sini tentang apa tadi? Sekolah. Boleh tentang pelajaran di sekolahnya. Di sini boleh. boleh. Iya. Boleh tentang gurunya, boleh tentang teman-teman di sekolahnya, atau mungkin tentang kantin di sekolahnya. Dicampur juga boleh, ya. Boleh sama ya Bu? Apa? Iya, boleh. Mungkin kan bisa saja pemikiran siapa? Subhan misalnya, pemikiran Subhan tentang sekolah itu bisa saja mungkin sama dengan Haikal, bisa saja. Tapi mungkin kalimatnya sedikit berbeda. Iya. Jika ada yang mau bertanya, boleh. Jika ada yang sudah selesai menuliskan unsur-unsur, mau ibu periksa terlebih dahulu juga boleh. Ya, bekerjanya secara berkelompok ya. Yang pada rancangan puisinya ditulis nama pribadi-pribadi ya nak ya. Yang untuk hasil rancangannya. Apanya? Boleh. Bisa si Subhan tentang sekolahnya, mungkin tentang gurunya. Sedangkan Haikal mungkin tentang teman-teman di sekolahnya ya. Nanti yang dipresentasikan cukup yang tugas nomor 1-nya saja nak, yang tugas tentang menentukan unsur-unsur. Kalau untuk yang merancang puisi nanti tidak perlu dipresentasikan ya. Cukup dikumpulkan saja untuk saat ini. Nanti di pertemuan kedua ibu bagikan kembali, baru kamu menyunting, baru memilih yang mana yang akan disatukan dalam satu
rapi dan jelas untuk ibu baca. Ada yang mau ibu periksa dulu unsur-unsurnya sebelum dipresentasikan? Ada yang sudah selesai? Nah, kelompok 1 sudah selesai. Silahkan lanjutkan untuk merancang dulu ya. Nanti yang ini baru dipresentasikan kalau semuanya sudah selesai. Kelompok 1 lebih spesifik lagi ya, menentukan majasnya. Misal majas itu kan adalah bahasa kias yang diciptakan yang bagi penyimak atau pembacanya. Majasnya itu jenisnya apa? Lebih kepada jenisnya, iya. Nah, lengkapin aja di sampingnya. Coba dibaca lagi isinya, kemudian tentukan lagi apa itu majasnya. Nah, apa majasnya ya? Berapa lagi? 2 lagi. Kelompok 3, kelompok 2 belum menentukan unsur-unsur. Jangan lupa menentukan unsur-unsurnya. Jangan asik dengan rancangan, tapi unsur-unsur belum selesai ya. Tentukan unsur-unsurnya dulu nah. Mana puisi yang ibu kirim tadi? Yang ibu kirim di WA group. Nah ya, grup bahasa Indonesia kelas 9. Ya. Sudah. Nah, iya, yang ini juga ya. Lebih dilengkapi lagi ya. Itu sudah benar, tapi belum lengkap. Ada kendala kelompok 1 tidak? Aman ya? Kelompok 2 aman? Kelompok 3 aman?
Apakah sudah selesai semua menentukan yang di tabel-tabel? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Belum. Kelompok 1? Kelompok 1 juga belum? Sudah. Berarti kita menunggu kelompok 2 dulu ya, Nak. Sekarang sudah jam 9.24. Ya, kenapa? Nah, baca lagi. Kemudian bisa majasnya apa? Nah, ini kan contoh puisinya nih, puisi judul aku kan. Nah, majasnya apa? Personifikasi menurut Bila, berarti tulis majasnya majas personifikasi. Kemudian irama cukup itu aja, nggak usah panjang-panjang. Iramanya apa? Tentukan lagi, ya. Nanti kan ibu minta perwakilan kelompok untuk membacakan ini. Iya, tadi aja. Ini nanti dibaca pas
Siapa? Ayo. Fatma Bu. Tidak perlu maju ke depan. Itu cukup di kursinya masing-masing, tapi tegak atau berdiri. Nah, gunakan bahasa yang baik dan benar. Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa yang mau membacakan hasil diskusi yang ini? Siti? Tari? Ya, oke, Tari. Kelompok 3? Kelompok 2, seandainya masih ada waktu, siapa yang mau membacakan? Siapa? Ayo. Nanti kelompok yang pertama, kelompok 1 atau kelompok 3 duluan? Kelompok 3, Kak. Ya, kelompok 3 yang duluan selesai mengerjakan, berarti kelompok 3 yang duluan tampil. Cukup bacakan hasil unsur-unsurnya saja ya nanti ya. Oh, mau dibaca-baca sebentar? Ini visi sekolahnya rancangan Siti ya. Oh, Siti memilih iramanya yang kuku ya, Siti. Apa sih kalau di sini? Nah, iya seperti ini. Bahasanya mudah dipahami ya. Nah, di sini Siti mengatakan pohon rindang yang membuat sejuk-sejuk. Apa yang sekeliling kita yang pohonnya yang membuat sejuk? Siti? Sawit. Nah, sawitnya, benar sekali, sawitnya ya. Nah, iya, di sekolah itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga sekaligus tempat bermain. Siti juga mengatakan kalau di sekolah juga sering bercanda dengan teman-teman. Siti biasanya kalau waktu jam istirahat mainnya sama siapa saja, Siti? Siapa namanya? Oh, sama Dita. Oh, berarti kalau di puisinya Siti, di sini Siti tentang membicarakan tentang ilmu, tentang pohon apa tadi? Sawit. Pohon sawit, iya. Tapi di sini dibahasakan dengan pohon yang rindang. Ya, bagus sekali Siti. Kemudian tentang bercanda dengan teman-teman juga. Siapa lagi yang sudah selesai? Yang tentang puisi sekolah? Subhan sudah? Nah, mari kita coba lihat puisi rancangan Subhan. Tentang apa? Tadi juga sudah selesai. Kita lihat dulu ya. Puisinya tentang apa? Nah, di sini Subhan juga menceritakan tentang mencari ilmu di sekolah. Nah, iya benar Subhan. Sekolah itu adalah rumah kedua bagi Kita. Benar. Makanya ibu selalu menyatakan jangan sungkan-sungkan jika ada pertanyaan, baik melalui sekolah atau curhat, boleh WA ibu, ya kan? Kenapa nak? Sudah, Bu. Sudah ya, sebentar ya. Nah, Tari juga menceritakan tentang halaman sekolah kita. Kalau sebentar ya nak, kalau Siti menceritakan tentang pepohonannya, kalau Tari lebih ke menceritakan halamannya. Mungkin Tari menceritakan halaman sepak bola kita ya Tari ya. Iya, Bu. Apakah Tari walaupun perempuan juga suka main sepak bola Tari? Suka Bu. Suka? Bagus, nggak apa-apa. Kita lagi ya. Mau kita
laki-laki, mau kita perempuan, olahraga apapun boleh kita ikuti. Selagi memandang batasnya ya. Berarti kelompok ini sudah selesai menentukan unsur-unsur dan sudah selesai merancang ya. Tinggal Haikal yang masih dalam proses merancang. Mungkin Haikal belum fokus ya, Haikal ya? Atau belum sarapan juga seperti Rizky tadi? Oh sudah. Jadi kenapa tidak fokus? Memikirkan apa? Haikal sudah bisa Pina. Pina udah Pina anak sekolah kita. Sekolah Pina anak kelas 1, anak kelas yang kelas 8. Ternyata kelas 1 kan ada juga yang namanya Vina. Yang berhenti sekolah kemarin ada juga yang namanya Vina kan? Iya, Bu. Sudah nikah kan sekarang? Udah Bu. Ya sudah nikah kan? Nah itu yang mau ikutan kan? Silakan belajar yang baik. Masa depan kamu tuh masih panjang ya nak ya? Iya, Bu. Kalau sudah terpikir seperti Vina yang sudah menikah di kelas berapa kemarin? Kelas 1 ya? Kelas 1 baru masuk dia. Mau akan naik ke kelas 2. Jangan seperti itu ya nak ya. Ya, Kita harus memiliki cita-cita. Harus semangat belajar. Perjalanan kamu masih panjang. Seperti siapa Pak Rizky ya yang ikutannya? Kalau setelah tamat dari sini nanti walaupun tamatnya masih 1,5 tahun lagi ya. Dan mau mana Pak Rizky? SMK ya kemarin? SMA ya. Iya, malah Rizky bagus katanya dia akan pindah ke Pekanbaru. Dia tidak akan sekolah di Jambi lagi. Jadi Rizky ini pemikirannya sudah luas ya nak ya. Nah, anak-anak yang lain juga harus seperti itu. Misal mungkin di Jepang mungkin kuliahnya nanti ke Jepang ya tadi ya. Iya. Nah, Siti mau ke Korea, mau ke Korea. Vietnam Bu. Nah, cita-cita boleh ya. Korea dong, Bu, ketemu Opa siapa? Opa Siwon. Iya. Opa Siwon ya? Bukan. Jungho. Baiklah. Mohon maaf nak ibu bapak pakai jam berapa kak? Oke. Kita selesai jam 9.50. Jam berapa? Berarti masih ada waktu 15 menit lagi. Jadi silahkan mungkin kelompok tari. Silahkan ya bacakan hasil penentuan ya unsur-unsur puisinya. Silahkan cukup berdiri saja saya di depan. Kelompok lain silahkan bacakan atau ada perbedaan yang dihitungkan oleh kelompok lain karena kan puisinya kan sama. Namun bisa jadi yang ditemukannya berbeda. Untuk tadi sebelumnya mungkin tadi bisa mengucapkan salam dulu, kemudian tadi ucapkan, tadi akan membacakan hasil kelompok tadi, kemudian langsung bacakan unsur fisiknya. Gak apa-apa tadi aja, supaya nilai poin tadi melejit meninggalkan teman-teman yang lain. Yang lain fokus mendengarkan, khusus kelompok 2 kalau jika belum selesai silahkan tetap lakukan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang menertawakan Kami ya. dari kelompok 3 Ya, kelompok 3. ingin membacakan unsur pembangunan puisi. Ya. Yang pertama apa yang ditentukan tadi? Majas. Nah, itu majas unsur apa dia? Unsur fisik. Nah, sekarang
membacakan hasil penentuan unsur fisik terlebih dahulu. Silakan tadi. Puisi ini mengandung nada personifikasi. Personifikasi. Ya, lanjut. Personifikasi adalah Hmm. penggambaran benda mati yang dihiaskan seolah hidup. Nah, berarti menurut kelompok tadi, puisi aku majasnya apa tadi? Personifikasi. Yang mana personifikasi itu adalah benda hidup yang apa tadi? Benda mati. Benda mati yang seolah-olah Hidup. hidup. Kemudian apa lagi? Irama. Iramanya apa? Puisi aku didominasi dengan artiran Akhirat. Siapa yang menulis? Haikal. Oh, Haikal. Salah Subhan. Oh, Subhan. Artiran yang berbunyi I dan U. Nah, berakhirat I dan U. Coba tadi tunjukkan mana dia yang berakhirat I dan U tadi? Pada kalimat? Pagi Ya. merayu. Ya. Untuk kata U dan I ya. Dan juga ada apa lagi? Kau. Kau, iya benar. Siapa lagi? Apa lagi? Diksi. Diksinya apa? Menggunakan pilihan kata yang tegas dan padat. Pilihan diksi yang Siapa yang menulis? yang Haikal lagi. menunjukkan ketegasan Tidak apa-apa. Yang penting rajin-rajin menulis supaya tulisannya lebih mudah dibaca. menyiratkan sesuatu yang penuh emosi sekaligus ketegasan. Ketegasan. Ini kan tegas katanya. Ya. Sudah? Nah, apa lagi pengimajian? Pengimajian. Kenapa tadi malu-malu? Apakah di sini ada cowoknya? Tidak. Lanjut. Pengemajian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan Siapa? Tulisan sendiri. khayalan atau imajinasi. Nah, sebentar. Silakan duduk. Terima kasih. Di sini kelompok 3 sudah membacakan hasil penentuan unsur fisik puisi aku. Namun mungkin pembacaannya sedikit terbata-bata karena memang yang menulisnya bukan satu orang. Jadi kalau yang pertama tadi lancar membacanya. Yang nomor 2 tadi lancar membacanya karena tulisan dirinya sendiri. Yang untuk yang lainnya tadi sedikit terbata-bata karena membaca tulisan orang lain. Tidak apa-apa. Jadi lebih rajin lagi menulis ya nak ya, supaya tulisannya lebih rapi dan mudah dibaca. Karena waktu kita singkat, makanya ibu minta kelompok 3 membacakan unsur fisik, kelompok 1 berarti membacakan unsur batinnya saja. Siapa yang mau membacakan? Untuk tanggapan nanti sekaligus saja ya nak ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Unsur batinnya saja. Tidak apa-apa kalau saya terbata-bata membacanya, tidak apa-apa. Mona? Ya, silakan Mona. Di sini apa? Iya, saja. Tegak, Mak. Assalamualaikum. Iya. Tidak apa-apa. Tidak akan ditertawakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Nah, temanya apa? Unsur batin. Iya, tema dalam puisinya apa? Langsung saja. Puisi aku bertemakan tentang perjuangan seorang atlet. Nah, itu dia. Temanya adalah perjuangan seorang
membaca tulisan temannya. Ya, mungkin nanti ibu periksa saja sendiri dulu. Nanti kalau memang sulit dibaca, nanti ibu tanyakan siapa yang menulis ini ya. Nah, sekarang kita tanggapi dulu hasil kerja kelompok 3. Di sini tadi ditentukan iramanya adalah U dan I. Coba perhatikan. Tadi ibu mengatakan irama itu yang berada di akhir. Nah, ini akhirannya apa? U. Benar berarti ya? Lagi? Nah, berarti ada penambahan ya yang belum ditentukan. Kemudian apa lagi? Nah, ini sama iramanya, yang ini sama iramanya. Kemudian Nah, berarti di sini ada berapa akhiran? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Di sini ada yang tidak berteman? H yang tidak berteman. Tidak masalah. Tidak selalu puisi itu hanya menggunakan 2 atau 1 akhiran. Boleh menggunakan beberapa akhiran selagi kalimatnya nyambung dan irama. Ya benar. Sekarang sudah jam berapa, Nak? Sudah 4:03. Nah, baik. Apa ada tanggapan lain tentang ini? Mungkin karena pembacaannya belum lancar, jadi kelompok lain sulit untuk menanggapi ini. Jadi ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sebentar, baru kita lanjutkan untuk menulis puisi yang lengkap berdasarkan hasil rancangan per kelompok. Silahkan ketua kelas kumpulkan hasil kerja kelompoknya, nanti ibu minta. Silahkan, jangan lupa nama masing-masingnya ya di atas. Yang untuk merancang puisi namanya ada di pojok atas, kemudian nama kelompoknya juga jangan lupa. Jadi yang dikumpulkan ada 1 hasil kerja kelompok dan ada 4 rancangan puisi per kelompok ya. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ibu ingin Dita, silahkan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Belajar hari ini kami dapat mengetahui dan menentukan unsur puisi. Nah, benar. Dengan belajar hari ini kita dapat menentukan Unsur puisi. Unsur apa saja tadi? Puisi. Unsur apa? Puisi. Puisi. Kemudian ibu langsung tunjuk saja ya. Mona, refleksi pembelajaran hari ini apa? Mona bilang sorry. Refleksi pelajaran dengan diminta menentukan unsur puisi secara berkelompok, kami jadi lebih bersemangat untuk menentukan unsur puisinya. Nah, menurut Bila, dengan belajar berkelompok, dengan menentukan unsur-unsur secara berkelompok, Bila merasa lebih bersemangat untuk menentukan unsur-unsur puisinya. Bagaimana dengan menulis puisinya Bila? Apakah antusias juga? Ya, Bu. Ya, kenapa? Karena bisa mengutarakan perasaannya. Tentang apa tadi puisinya? Kami tentang sekolah. Tentang sekolah. Apanya yang dibahas? Gurunya, temannya, pelajarannya atau apa? Halaman sekolah. Halaman sekolahnya boleh. Baiklah, kita sudah selesai untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada berapa tadi? 3 ya? Ya, Bu. Ada 3, yaitu kita sudah menentukan unsur-unsur puisi, sudah ya. Menentukan topik sudah, yang bertiga maju ke depan tadi. Kemudian merancang puisi juga selesai ya. Berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah terselesaikan atau tercapai. Jadi untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan menyunting teks puisi.
misal kelompok 1 sudah menentukan masing-masing rancangan puisinya. Nanti kelompok 1 bisa memilih, misal kelompok Dita, misalnya puisi Dita yang bait yang keberapa mau dicantumkan di puisi utuh ini, ya? Ya Bu. Setelah dipilih, baru dituliskan di satu kertas yang Ibu sediakan nanti. Jadi kemudian baru bisa menciptakan teks puisi yang Utuh dan utuh cermat. dengan cermat. Ya. Baiklah, Ibu sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silahkan belajar tentang. Nah, sudah ya. Langkah-langkah menentukan puisi sudah ya. Berarti silakan minggu depan boleh tetap, mungkin kelompok 1 merasa rancangannya belum pas, ingin diperbaharui, masih boleh dicatat dulu di kertas yang lain. Nanti di pertemuan berikutnya bisa menggabungkan dari hasil kerja kelompoknya, dari hasil kerja rancangan ini, dan bisa digabungkan dengan yang pekerjaan yang ada di rumah ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum